kalau mereka mandangnya sebagai teman ya, kalau mau bahkan sih mah datang baik-baik mah kita bantu, pasti kita kasih kok. Nggak usah marah-marahan, nggak usah marah-marahan. Wah ini si ini nyindir ini si ini nyindir ini, wah udahlah. Datang nanya anakan, oh sorry di luar budget. Kalau otomatis kalau orang datang nanya anakan berarti dia suka anjing kita kok. Ternyata di luar budget nggak jadi beli. It's okay kalau dia nggak wajar sih kan kok. Tapi kalau udah nggak jadi beli, terus di luarnya ngomong-ngomong, anjingnya begini begitu, wah jelek lah begini begitu. Tapi kenapa lu nanya kemarinnya? Ya, lanjut. Tadi kan katanya selain keuntungan kan sesuatu yang berkat ya. Kan ada yang namanya pasti rugi. Nah, rugi ini ada nggak ngalamin? Misalnya rugi itu anjingnya kita sepakat harga sekian. Nggak taunya pas anjing dikirim, nggak taunya harganya nggak ngikutin dan barang udah keburu kirim. Orangnya ibarat kata nipu begitu. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Maksudnya saya yang ditipu apa dia yang? Misalnya Om Andre deal 50. Saya jual 50 kok. Iya, dia baru bayar 20, alasan 30 lagi setelah barang sampai. Nggak taunya barang sampai, nggak dibayar anjingnya, dia menghilang. Pernah nggak kejadian seperti itu? Belum Pak. Belum. Karena kalau orang yang udah bisa beli di range harga 20-30 ke atas, harusnya tingkat ekonomi dia udah mateng sih kok harusnya. Dan dia nggak maksain. Bro Andre selalu kasih kompensasi ya, maksudnya ya udahlah bayaran nanti setelah barang sampai atau dan lain. Enggak, biasanya clear dulu kok. Kecuali udah kenal sekali, udah sering ngobrol, jalan setengah tahun, setahun. Saya kirim, bro sisanya nanti ya sebulan lagi ya. Bisa cicil. Ya, yang udah kenal ya. Pakai itu nggak? Vendor Tokopedia cicil 12 bulan. Nggak usah ya. Plus aja percaya 12 bulan. Ini Mang Beben ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalkan untuk Om Andre kan seorang breeder ya. Iya. Om Andre misalkan jual ke Jayapura dengan nominal harga sekian dealnya. Ternyata pas dikirim di perjalanan anjingnya mati. Nah itu tanggung jawab siapa? Pernah nggak? Saya selama ini belum pernah mati di andai kata terjadi. Jangankan mati ya, kalau sakit pun sampai sakit dalam 2 hari 3 hari mati itu pun harus masih tanggung jawab breeder. Kenapa anjing ini pas pengiriman sampai di pemilik bisa sakit? Berarti kondisinya dari breeder nggak fit. Oke. Pasti dari breeder. Kalau misalkan di perjalanan? Di perjalanan matinya karena apa? Karena dia sakit atau karena kesalahan pengantar. Nah itu kalau kesalahan pengantar ini yang susah ya deal-dealannya. Pengantarnya ini siapa yang nyari? Kalau breeder yang nyari ya memang tanggung jawab breeder. Seharusnya sih memang resiko sampai di pemilik Mang Beben. Gak mungkin dia mau beli barang mati, nggak mungkin. Iya sih, ini harus jaga ya konsumen. Harus dari kita yang penjual nih harus garansikan hidup sampai di tempat dia. Minimal bukan garansi hidup lah, garansi sehat. Garansi sehat. Ya sehat dulu. Tapi Om Andre belum pernah ada kejadian kayak gitu? Belum. Sebelum kirim tuh pastikan anjing sehat banget baru kirim. Jangan maksa cepet-cepet kirim, nanti anjing nggak fit, jangan. Nah, jangan paksa cepet-cepet kirim. Emang umur berapa? Kalau saya 2,5 bulan kok, saya baru kirim. 2,5 bulan atau vaksin ketiga? Vaksin kedua. Vaksin kedua. Vaksin kedua. Itu kan kalau misalnya Bang Beben bilang terjadi hal itu. Kalau misalnya anjingnya udah nyampe seminggu 2 minggu mati, minta ganti rugi atau balik, pernah nggak kejadian gitu? Kalau nyampe dia langsung lapor kita anjing sakit, itu is okay. Berarti memang itu salah kita kok. Tapi kalau nyampe sehat, seminggu dia piara mati, itu sudah di luar tanggung jawab kita kok. Kan kita nggak tahu dia matinya karena apa. Pernah nggak kejadian? Belum pernah. Oke. Ada garansi. Ada. Tapi kuncinya itu sebelum kirimannya pastiin anjing kita sehat, Mang Beben. Caranya gampang, lihat kotorannya. Kotorannya makannya. Kotorannya, aktifnya udah kirim. Kasih imbos lah, imbos. Imbos iya. Terus ini jangan dimandiin kalau udah nyampe. Udah nyampe jangan dimandiin dulu. Bisi flu ya. Takutnya flu, takutnya daya tahan tubuhnya turun. Karena kan di Jambi panas, ke Mang Beben dingin. Bandung ya. Transisi lah. Kalau dari saya sih kirim ke orang jarang masalah karena keuntungan saya di Jambi panas kok. Anjing kalau udah tahan panas, itu sampai tempat orang gimana pun pasti tahan. Kecuali kalau anjing biasa di AC, udah biasa dingin, ketemu tempat panas, mati, head stroke. Benar-benar. Iya. Itu yang salah satu keuntungan dari panas. American Bully, panas, stamina-nya terjaga gitu ya. Terus 2 bulan saya udah di outdoor kok. Outdoor. Anjing udah 2 bulan cuman modal atasnya pakai paranet doang. Paranet, terus ada kandang-kandang kecil, kalau hujan dia neduh, kalau
panas dia neduh gitu. Jadi ibarat kata biar antibiotik alaminya keluar sendiri semua, karena kan dipaksain secara alam gitu ya. Ya bisa masuk akal, itu yang membuat dogi-dogi Jambi itu sangat kuat ya. Nah ini kan sudah pembicaraan udah mulai di ujung nih. Nggak afdol nih, namanya usaha kan pasti namanya ada yang iri, dengki, kecemburuan. Pernah ngalamin nggak? Aduh, kayaknya Mbak Bebe ketawa mau ngomong dulu ya. Ya Mbak Bebe dulu deh ngomong. Karena aku tahu ceritanya di saya. Kayaknya Mbak Bebe tahu nih. Karena setiap malam kita sering curhat-curhatan. Oke. Dulu sih nggak ada yang benci. Dulu sih nggak ada yang dengki ya. Nggak ada dengki. Tapi kalau sekarang sih mungkin ada ya beberapa. Karena ya namanya persaingan ya kok ya. Cuman mereka mandangnya sebagai persaingan. Cuman kalau mereka mandangnya sebagai teman ya. Kalau mau bahkan sih mah datang baik-baik lah kita bantu pasti kita kasih kok. Nggak usah marah-marahan. Lebih enak. Marah-marahan. Kalau dulu itu Jambi Super Bull itu masih belum punya nama dan tidak terlalu dikenal orang. Karena tidak mengganggu pangsa pasar orang waktu itu. Orang lain nggak keganggu. Di saat sekarang mungkin mulai dari tahun kemarin ya Om ya. Mulai dari tahun kemarin sampai tahun sekarang nama Jambi itu lagi kenceng-kencengnya lagi di atas lah kalau boleh dibilang kan. Nah makanya mulai banyak tuh orang-orang yang yang nyindir, yang nyinyir gitu. Kan Bang Beben juga sebagai pemerhati medsos ya. Pemerhati medsos dunia perpitbulan dan peranjingan gitu suka memperhatikan. Wah ini si ini nyindir ini si ini nyindir ini. Wah udahlah. Kalau Bang Beben mah keep silent aja gitu. Cuman ya gitulah, semakin tinggi pohon anginnya semakin gede juga. Kencang pokoknya Mas Bro. Jadi kalian berdua ini udah seperti Upin Ipin ya. Jadi udah mengerti kondisinya ya. Orang-orang kita sering curhat ya. Boleh nggak sih kita sharing tapi nggak usah sebutin namanya, sharing aja ceritanya apa yang buat kalian tuh lucu. Harusnya kayak gini tuh ngomong baik-baik. Tadi katakan nggak usah ngomongin baik-baik, tapi kenapa begini gitu? Yang lucu itu kalau ada contoh sampelnya gimana? Datang nanya anakan, oh sorry di luar budget. Kalau otomatis kalau orang datang nanya anakan berarti dia suka anjing kita kok. Nah. Ternyata di luar budget nggak jadi beli. It's okay kalau dia nggak wajar sih kan kok. Tapi kalau udah nggak jadi beli, terus di luarnya ngomong-ngomong, anjingnya begini begitu, wah jelek lah begini begitu. Tapi kenapa lu nanya kemarinnya? Seharusnya kalau di luar budget datang ngobrol, ada solusinya gimana? Ya udah gua kasih cicil gitu loh, ya kan? Jangan marah-marah, jangan jadi musuh. Jadi bahasanya barang tak dapat namanya kujatuhkan saja, gitu ya bahasanya. Lucu ya. Cocok itu. FTP cocok tuh. Lucu ya. Seharusnya kan tetap gak jadi beli, tetap jadi teman. Mungkin aja nanti saya perlu bahan dari dia, atau mungkin dia perlu bahan dari saya. Atau mungkin anjing sakit, saya mau konsul sama dia, atau dia mau konsul sama saya, kan gitu sebenarnya. Apa karena ini kali ya, karena kurangnya berkumpul dan bersosialisasi. Kayak Perkin kan karena berkumpul mereka kayak mengerti dan saling menjaga. Kenapa? Ada kepikiran nggak bendera Jambi membuat kayak wadah, American Bully, Pitbull, daripada kemana-mana, yuk kita sini duduk rapi, kita ngobrol, kita acara ini hobi bareng. Ada sih kepikir kok, tapi sekarang baru dari kalangan kita sendiri kan kok, yang anak-anak rombongan yang udah beli anjing saya dari grup kecil dulu. Nanti baru kita keluar ke lingkup itu. Kalau langsung keluar takutnya banyak yang berseteru, nanti malah nggak jalan. Mulai dari solid dari dalam kita dulu lah sendiri. Nah ini kan tadi bilang berseteru ya. Pertama kali kapan terasa berseterunya itu? Dari 2013 sampai 2023. Ya baru 2 minggu ini ya kayaknya. 2 minggu ini? Saya kaget loh. 2 minggu, saya pikir aja udah dari 2015, 2017, 2018. Habis saya pulang dari Jambi kayaknya. Habis saya pulang dari Jambi. Habis bangsa pulang dari Jambi kayaknya. Kok saya nggak tahu sih? Habis vlog naik kayaknya deh. Kok saya nggak tahu? Kalau ini saya nggak tahu loh. Saya tahunya yang vlog belum naik gitu ya. Makanya sekarang cenderung pakai nama Bully aja lah. American Bully. Nggak usah pakai nama Pitbull lah. Nggak usah pakai Pit ya. Jadi kan juga di luar juga orang sudah pakai Bully kok. Karena ya Pitbull kan nggak bisa dikirim ke luar negeri. Betul. Emang Pitbull itu sama American Bully pasti ada yang banyak bingung. Itu sama atau satu kesatuan atau penyebutan sih? Misalnya gini, laki, pria laki kan satu kesatuan. Iya. Tapi dia tetap satu kesatuan dalam Bull Breed.
Bulls. Apa sih? Keluarga besar. Iya. Keluarga Bulls. Balik ke yang ini harusnya tipenya yang kecil, yang kurus, itu kan balik ke selera kok. Koko piara anjing sesuai selera dan sesuai fungsi. Berarti American Bully ada nggak kayak podcast standar, elegan, plus kita ada yang XXL gitu ya? Ya, kalau di luar kan dia dari paling kecil, nano, mikro itu kan masuk kan? Oh ya, American Exotic Bully. Ya, nano, mikro. Naik ke pocket, naik ke standar ini lebih di pitbull yang sekarang, yang pitbull medium, pitbull modern sekarang. Modern yang kayak si Musso. Ya, mereka udah mulai di luar negeri, mereka udah brandnya udah American Bully bukan pitbull. Tapi kalau yang Musso kayaknya masih bisa brand pitbull karena dia masih agak modelnya masih agak sporting. Pitbull itu sporting. Yang standar ini yang muncungnya papak-papak. Ya, plus yang mukanya yang bibirnya kayak Joker yang agak lebar. Ya. Terus baru masuk ke XL, double XL. Tapi pernah lihat triple XL nggak sih? Kalau di Indonesia nggak ada kok. Belum ada ya? Itu yang saya mau ngomong tapi takut ini takut ada yang kesinggung Mas Bro. Soalnya ada yang mengklaim katanya di Indonesia kita kalau ngeklaim anjing kita gede, itu kan harus ada tolak ukur. Ya, tolak ukurnya apa? Nah, ini asik nih tolak ukur. Timbang, bener. Timbang, buktikan dong. Kayak Koko kan misalnya bilang, gelas ini berat, Ya, saya mana tahu gelas ini berapa berat kalau Koko nggak bikin video timbang buat saya tahu. Oh ya bener ya. Tapi kan timbang bisa diakalin. Akalinnya anjing saya kasih makan banyak. Namanya American Bully bisa 4 kilo ini. Oh nggak apa-apa kok. Dia ngasih makan banyak 4 kilo juga naiknya cuma 4 kilo. Tapi kalau anjing bisa bilang sampai 80 kilo, 90 kilo itu kan sesuatu yang nggak masuk akal. Kenapa? Lihat aja diri kamu sendiri, kamu aja harus gede ini 80 kilo, anjingnya emang ada segede kamu. Tingginya deh, sekarang di berat segitu, tinggi nggak bisa dibohongin kalau dia ukur ya. Iya, tinggi berapa kalau versi XXL gede? 23 inch kemana katanya, 21 ke atas. Masih baca lagi saya, lupa. Lebih kayak 60 inch kali ya? Atau 65? Enggak, dari ininya tingginya bahu kan? Dari tungkuk sini, tungkuk sampai bahu sini. Kalau nggak salah 21-23 inch 20 pendek udah itu. XXL. American Bully itu sebenarnya bukan anjing yang terlalu tinggi kok. Lebar. Double XL itu bukan tingginya, iya lebar. Kalau tinggi itu memang acuannya sekian in ya kok, tapi dia lebih dilihat itu bentuknya tuh bully. Kepalanya blockhead gitu kan, dadanya buka, tulangannya gede. Pasti bully itu tulangnya lebih gede dari pitbull. Setuju. Tapi kalau sampai 20-30, soalnya kemarin Bruto aku ukur 72-73. 73 berapa in? Berapa? 73 senti ya? Kita pakai 28 in Bruto. Oh, kita pakai inch ya. Iya, dia inch. Pakai inci. Kalau pakai inci deh, sekarang kan di Indonesia lebih terkenal incinya gitu. XL itu over 20 in. 20 in jatuhnya ke 58 inci atau 60 inci ya jatuhnya. Senti. Kurang lebih 20 in itu 50-an up sudah masuk. 50 cm gitu ya. Tapi memang anjing di Indonesia banyak yang 20 in kok. Tapi standar dia nggak masuk ke American Bully XL. Kenapa? Karena badannya, dadanya, beratnya, kepalanya, bentuknya masih pitbull kepalanya. Oke. Jadi kita lanjutin lagi. Yang XXL itu ada nggak sih sebenarnya triple XL? Triple XL di Indonesia nggak ada. Di luar negeri itu baru yang bisa ngeklaim itu. Hercules ya? Bukan Hercules, apa sih namanya? Dulu Hook. Aduh, Hercules. Tapi Hook itu kan standar bentuknya kan nggak sekeren American Bully kok. Masih keren Red Lion. Red Lion, Pro Bulls itu bentukannya lebih ke American Bully. Oke. Salah satunya mukanya clean, nggak banyak kerut. Jadi untuk triple XL di Indo tidak ada, tapi di luar ada. Di luar Baru ada. Siapa yang benderanya? Pro Bulls lagi. Pro Bulls dan Red Lion. Itu XXL itu masuk kategori kelas berat berapa? Udah termasuk misalnya kalau ini XXL. Double XL tuh kalau udah di atas 50 kilo mah udah masuk double XL kok. Oh, 50 kilo. Untuk jantan paling maksimal? Oh, maksimal tuh 70-an lebih. 70 bisa. Triple XL? Triple XL rasanya udah 75 lah ya. 70. Oh, nggak beda jauh ya? Berat, enggak, sorry. 200 lbs kok, hampir 80 kiloan. 80 kilo. Nah, jadi itu saya pastiin di Indonesia nggak ada. Jadi di sini kita udah tahu ngapain ribut-ribut. Keluarin timbangan, kalau memang mengakui ya karakter timbangan itu yang menentukan ya anjing itu aja kan jatuhnya. Kasih makan itu anjing sebelum timbang, it's okay, nggak ada masalah, terserah. Timbang aja paling 3 kilo, 4 kilo. XXL udah dikasih, krunya 70 up sekian. Enggak, XXL 50 up. 50 up, ya. Tapi maksimal 70. Ya, itu kalau jantan. Ya. Kalau triple XL maksimal itu bisa 80 up ya.
80 up. Nggak pernah nyampe cepet ya? Nggak ada yang nyampe. 200 lbs itu hampir cepet ya. Ada yang punya? Ada itu 200. Itu benar gede atau cuma dikasih makan saking gemuknya dibikin gemuk lagi? Dia nggak terlalu gemuk. Itu anjing tinggal di gunung, naik turun gunung. Keren itu. Itu beruang kali ya? Anjing saya nanti kan tinggal di gunung tuh, bisa gede tuh. Gede ya. Dia gunungnya bukan gunung batu. Gak apa-apa, nanti saya kasih makan batu aja biar berat. Kasih makan batu aja biar berat tuh. Lebih dari 200 lbs lebih itu. Nanti tunggu ya Anya Geraldine tuh. Jadi ginilah dunia jujur ya, kalau saya boleh curhat, saya kan bukan yang di asli dunia dogi ya. Saya sama suka binatang aja. Agak di komunitas kayak maaf nih border collie itu kayak ibu-ibu, mama atau remaja welcome lah, mau anjing mana gini gede kecil mereka nggak pusing, mereka welcome lucu-lucuan. Kalau kita ngelihat anjing kayak Canine Corso juga ya lu bagus ya oke, ya gitu-gitu. Cuman saya nggak bilang kaum pitbull itu gimana atau kambing bullying, cuman kayaknya panas. Piring ini nggak boleh disentuh oleh disenggol gitu. Saya ngelihatnya ya. Panas ya. Kayak nggak mau nyenggol piring ini, tapi kayak pengen gimana itu ya. Dari asumsi cerita kalian ya, ini disclaimer saya ya, Jadi mau sering mengakui I the best gitu ya. Kayak di dunianya seperti itu ya. Ya kalau misalnya nggak dapat pun nggak mau diem, tapi mau maju ke tempat yang maksudnya ya nama jelek atau isu-isu yang negatif. Dan inilah bumbu-bumbu American Bully. Kalau ibarat kata ya, kalau di entertainment, kalau nggak ada konflik nggak bakal naik. Makanya nama Pitbull, American Bully kencing ya sering konflik. Iya. Dari segi warna udah banyak. Bentuk udah banyak. Ukuran. Paling banyak varian warna, paling banyak varian ukurannya, dan juga paling banyak masalahnya. Emang dia harus sering didebatin kok. Banyak masalah. Naik dia. Sesuatu yang banyak masalah di komplek ini pasti banyak yang dicari. Kayak misalnya maaf nih, ini disclaimer aja ya. Kayak sepak bola lagi amburadul nih. Itu gagal itu kan kisruh, naik tuh. Naik semuanya. Jadi sesuatu kisruh. Jadi kalau misalnya Bang Beben mau anjingnya cepat naik, ya kasih makan batu. Kisruh tuh kita orang pecinta dogi kan. Kesel dong. Wah, masa dogi dikasih makan batu? Ya enggak. Gimana kawan-kawan? Saya dihujat di Indonesia. Kasih dihujat. Cukup sekali aja dihujatnya. Besar ekor ya. Cukup sekali aja udah sedih gitu ya. Ini kali jangan ada lagi. Ampun. Aduh. Netizen mah Tapi gagal netizen itu yang membangun. Mending Om kalau membangun, ini kalau menghina Om. Kalau saya sih udah kuat gitu ya, mental udah kuat gitu. Kadang kalau misalnya ada keluarga lain yang membaca, yang melihat itu sih yang bikin ininya. Itulah ya apa sih resikonya kalau udah masuk entertainment 100% ya gitu, nggak suka ya keluarganya yang digituin ya. Itu plus minusnya. Nah, sebelum ditutup podcast yang seru ini, kira-kira Bang Beben ada mau nanya nggak? Soalnya sebelum nanya saya lihat ada Sen Leong akan menanyakan pertanyaan pemungkas, tapi ini nanti ada nggak? Misalnya apa gitu? Udah saya mudah nanya ya. Silakan aja Om aja kalau ada yang mau pertanyaan. Yakin? Misalnya nggak mau nanya tentang suatu saat anjingnya Bang Beben besar, jantannya mana? Itu. Tapi itu udah pernah saya bahas juga sama Om Andre Om. Udah. Saya kan udah pernah bilang Om, ini kan kalau misalkan anjingnya gede nih. Tadinya kan kalau misalkan dulu si Capo masih hidup kan emang rencana buat jodoh si Capo. Emang boleh ya, maaf saya potong. XSL kan Capo nggak termasuk kategori XSL. Maksudnya tinggi gede Om. XSL kan nggak termasuk kan? Boleh, kalau dia mau cross kan boleh kok. Karena tinggal tergantung Bang Beben mau ngarahnya kayak anakannya bentuknya gimana. Tadinya kan maksudnya kenapa dikawinin ke Capo kan karena jantan sendiri deket. Iya, kita lagi. nggak perlu ngeluarin biaya. Kalau kawin ke orang lain kan kita keluarin biaya. Bayar atau misalkan bayar perjalanan. Kedua kan anaknya Capo jadi bagus lagi dengan betina ini. Kan saya kemarin udah ngobrol cuman dikarenakan Caponya mati juga, saya ngobrol sama Om Andre, Om ini kalau misalkan nanti suatu saat si anjing yang di Mang Beben loops gitu kan. Mang Beben kalau ngawinnya gimana? Om Andre sih untungnya baik banget ya. Om Andre ngasih opsi kalau Mang Beben mau bisa nanti dikirim lagi betinanya ke Jambi gitu kan. Atau kalau dititip di sana, atau kalau enggak Mang Beben nanti kawinin aja ke teman-teman yang beli anakan Jambi di grup, kan ada yang di Jakarta, termasuk Om Preki juga kan beli jantan ya. Kita mah support gitu loh. Kita di belakang aja. Yoi. Ini ya
bukannya begini. Nah, gini nggak ada, gini aja. Soalnya di Genji Glory juga nanti kan bakal ada jantannya juga. Betul, jantannya. Jadi nanti Mang Ben numpang kawin aja. Silakan, karena aja sama border collie. kita ke keluarga. Jangan Aduh. Naon aja. Entah kaum border collie, entah dihujat kamu ntar. Iya. Border collie pakai American Bully gimana jadinya? Dia mau bikin American Bully long hair kok. American Bully long hair. Tidak masuk konsepnya nggak seperti itu, enggak. Salah. Kadang gitu lucu gitu ya. Jadi untuk Bang Beben betinanya nggak usah khawatir. Tapi saya bilang Bang Beben boleh selamat sekarang nggak? Karena kenapa di Bandung paling besar kan jadi dia sekarang. Untuk suatu saat belum, kan masih 2 nanti. bulan punya saya. Tapi kan indikasinya sudah ke sana nih. Amin, mudah-mudahan. Jadi untuk satu Bandung dia yang megang nanti ke depannya. Panas, ya saya tidak mau mengklaim. Kamu kan sudah tidak mau cari musuh ya. Cari musuh. Aja. Kan emang kamu ada jual lagi di Bandung nggak ada kan? Ada. Oh ada, ya udah. Teman-teman lain. Tapi yang kalau teman-teman mah kalau kita mau klaim gitu mah teman-teman satu grup mah nggak marah Biasa lah. aja. Yang di luar grup takutnya yang marah. Kalau teman-teman di grup kan kita ngeklaim gitu dia tahu kita bercanda-bercandaan. Guys, ini disclaimer bercanda-bercanda saja ya. Apa? Oh, kamu bilang besar lagi? Oh enggak. Enggak lah bercanda. Dia udah enggak, dia diam. Mang Ben udah diam ini. Soalnya ini kalau Mang Ben berucap satu kata ini nanti memicu peredaran. Boleh lucu-lucu. Ya udah. Nih, kini kan depan kita ada Shenlong. Maksudnya Shenlong apa nih? Jadi setiap bintang tamu selalu kita menghadiahkan satu pertanyaan. Pertanyaan ini adalah tidak terlepas dari alami logika, di luar logika. Misalnya Shenlong ini kan di dalam global terkenal bisa menghidupkan orang meninggal, membangkitkan sesuatu menjadi abadi, atau menghidupkan satu bumi. Andai kata satu permintaan ini diserahkan oleh Bro Andreas, nggak house kennel, apapun itu. Misalnya kayak si Bebe pernah ngomong mau istri Anya Garen. Enggak. Wah, selesai. Wah, ini saya turun kopi. Sensor ya, pantesan nggak kedengeran. Iya, aduh, saya turun kopi. Maksudnya mau dogi, ya kesampean sekarang lah. Anya gitu kan. Anya Geraldine. Istri nggak tahu nomor WhatsApp saya kan? Enggak. Oh ya udah, bercanda doang soalnya. Paling pengen ini kok panjang umur dan sehat terus karena masih banyak yang mau dikerjain. Good. Ya. Jadi permintaannya nggak muluk-muluk, hanya panjang umur. Kita doakan umurnya 1100, 2200 tahun. Jangan. Batas yang sewajarnya aja. Kan biar cicit saya disamain kan. Manusia kalau udah tua banget juga nggak enak kok. Biar cicit saya disamain gitu loh. Kakeknya pernah main sama dia. Udah ketuaan juga gak enak kok. Ya 80, 70 tuh udah tua banget. Oh, itu udah hoki banget. Udah hebat banget. Dia udah bisa lihat anak, udah bisa lihat cucu, ya kan? Betul, keren. Hari ini keren banget ngomong sama si salah satu legendaris di American Bully XSL. Belum legend kok, belum. Ya kan? Nanti banyak yang marah lagi. OTW. Yang mendirikan, maksudnya yang mempelopori XSL ada di Indonesia. Salah satu. Dan termasuk Bang Beben mempelopori yang kita nggak ngerti Gunung Batu, kita tahu. Ya. Terima kasih. Kita nggak tahu loh. Kita tahunya Gunung Sahari, Gunung Himalaya, gitu loh. Kalau ada Gunung Batu. Kalau di Bandung itu udah terlalu banyak konten kreator. Jadi saya mah nggak masuk hitungan. Apa yang kecil, cina. Kalau Jambi kan terkenal gitu, Jambi Superbowl, nggak ada saingan di sana channelnya, jadi gampang terkenal. Apa siapin aja gitu ke Jambi ya? Tapi Jambi sekarang tadi masih 100.000 nggak sih, beli aja sekarang? Beli tapi jangan buka ternak American Bully, nggak bakal laku. Ternak ayam, jadi kan langsung buang ke sini. Bahaya kalau ada dia kok, habis channel saya diubek terus dikontenin. Nggak apa-apa, saya sebulan ke Jambi ya. Bang Beben nginep aja sebulan gitu ya di sana. Konten kemarin dia bilang sih mau di Jambi kok nyari yang kedua. Wah, maksudnya anjing yang kedua. Kan udah beli betina. Enggak ya, mungkin untuk pemirsa semua mungkin dikarenakan waktunya sudah ya. Karena pembicaraannya itu udah melenceng dari arah topik pembicaraannya. Bahaya. Oke, hari ini kita close dulu ya. Makasih, dan kalau misalnya ada yang komen-komen positif yang bisa membangun motivasi kita, apalagi mereka yang sudah mempelopori yang namanya American XSL Bully, konten aja komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like si Beben TV di bawah.
Dan jangan lupa kalau misalnya mau ini saya akan cantumkan, boleh nomor WA saya cantumkan. Boleh kok. Oke. Kemarin apa sih ada password beli kode Beben TV Vlog. Passwordnya makin banyak. Apa ya password saya ya? Saya passwordnya apa ya? Jadi lupa ya. Kalau saya kan Aku tahu. Apa passwordnya? Bojomu semangatku. Ya passwordku itu ya. Bojomu semangatku. Enggak lah, bercanda lah. Besok. Bye guys.